warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Saya dari Prodi PPKN Universitas Negeri Padang. Sebelumnya saya akan mewawancarai terkait penggunaan AI dalam tugas pembelajaran mahasiswa di PPKN UNP. Di sebelah saya itu narasumber saya, salah seorang dari mahasiswa PPKN UNP. Tidak membuat panjang perkenalan, saya akan memulai pertanyaannya. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana penilaian Anda mengenai karakteristik fisik platform AI dari segi kemudahan dan kecepatan respons saat Anda butuh informasi mendesak untuk tugas PPKN? Oh, baiklah. Kalau di sini menurut saya ini sangat luar biasa membantu karena di sini menurut saya aksesnya sangat cepat dan juga sangat gampang. Melalui HP kita kapan saja dan di mana saja bisa dalam hitungan detik. Kemudian bagi saya yang sering menunda tugas, dengan pertolongan AI ini akan menjadi penyelamat yang sangat berharga buat saya. Baiklah. Selanjutnya pertanyaan kedua, terkait penugasan berbasis pertanyaan atau materi presentasi, bagaimana Anda memandang kejelasan tampilan, jawaban, dan kepastian informasi yang diberikan oleh AI? Di sini saya terkadang melihat bahwasanya tampilan dari jawaban AI ini sangat rapi dan juga sudah berbentuk poin-poin atau juga struktur yang siap pakai. Misalnya kalau kita ingin membuat PPT, jadi strukturnya itu sudah jelas. Kemudian soal kepastian jawaban sejauh ini, saya rasa AI yang saya gunakan ini semuanya sangat akurat dan juga karena saat dikumpul ke dosen, tugas saya tetap diterima dengan baik tanpa banyak hasil koreksi dari dosen tersebut. Selanjutnya itu pertanyaan ketiga, kehadiran AI memberikan efisiensi waktu yang tinggi. Bagaimana Anda menyikapi kekhawatiran etis seperti masalah plagiarisme dan originalitas dari tugas yang Anda hasilkan lewat AI? Di sini saya bisa katakan efisiensinya ini sangat terasa, bahwasanya tugas yang awalnya selesai dalam 2 atau 3 hari ini bisa selesai dalam waktu 15 menit. Nah, jadi soal plagiarisme jujur saya jarang memikirkan itu. Kenapa? Karena di sini yang penting bagi saya tugas itu dapat terkumpul dengan tepat waktu dan juga substansinya untuk menjawab pertanyaan dari dosen. Jadi pada saat dosen memberikan tugas, saya sudah dapat mengumpulnya. Baiklah, pertanyaan terakhir yang akan saya tanyakan adalah, apakah Anda menyadari adanya risiko penurunan daya kritis atau ketergantungan akibat terlalu sering memakai AI untuk tugas-tugas analisis nilai atau hukum di PPKN? Di sini saya mengakui bahwasanya saya ini menjadi agak ketergantungan. Kalau tidak memakai AI, rasanya malas untuk membaca atau melihat buku teks yang sangat tebal. Jadi daya kritis saya yang mungkin ini agak menurun karena saya sudah terbiasa menggunakan hal yang praktis dengan menerima hasil tanpa menganalisis atau memahami hal yang rumit terlebih dahulu. Mungkin sekian pertanyaan yang dapat saya ajukan terkait dengan penggunaan AI dalam tugas pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin sekian video wawancara saya dengan narasumber saya hari ini. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Fauzan dari Prodi PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Di saat ini saya akan mewawancarai terkait penggunaan AI dalam penugasan kuliah di mahasiswa UNP atau mahasiswa PPKN. Di sebelah saya perkenalkan, yaitu salah seorang dari mahasiswa PPKN. Saya langsung saja masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada rekan saya. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda memanfaatkan aspek teknis AI untuk mendukung proses belajar Anda tanpa kehilangan kendali atas tugas kuliah Anda? Menurut saya memanfaatkan kecepatan AI ini hanya untuk mencari outline atau kerangka besar dari sebuah topik tugas. Kemudian aksesnya saya gunakan di awal pengerjaan untuk mencari ide-ide, kreatif penulisan dan bahan presentasi saja. Selanjutnya, mengapa Anda menganggap bahwa kepastian jawaban yang disajikan oleh AI tidak bisa langsung dijadikan referensi utama dalam tugas-tugas berbobot ilmiah di jurusan PPKN UNP? Karena AI ini seringkali meleset atau berhalusinasi saat diminta data spesifik. Nah, misalnya itu pasal-pasal UUD 1945 atau undang-undangnya tertentu karakteristiknya jawabannya umum. Jadi saya tidak berani menjadikan referensi utama tanpa mengecek buku atau jurnal aslinya.
Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Anda menyeimbangkan antara efisiensi waktu yang ditawarkan AI dengan tanggung jawab moral untuk menghindari plagiarisme akademik? AI ini sangat menghemat waktu saya dalam memetakan ide-ide. Namun untuk penulisan tugasnya saya tetap mengetik ulang dengan bahasa sendiri, saya parafrase sendiri. Saya tidak mau sekedar copy paste karena itu melanggar etika akademik dan kejujuran ilmiah. Pertanyaan terakhir yaitu sebagai calon pendidik moral, bagaimana persepsi Anda mengenai batasan penggunaan AI agar tidak merusak integritas dan ketajaman analisis sosial Anda? Batasannya AI itu harus diposisikan sebagai asisten, bukan pengganti otak kita. Kita yang harus memegang kendali analisis nilai dan moralnya. Jika kita serahkan semua ke AI, maka esensi kita sebagai mahasiswa PPKN yang harusnya peka terhadap isu moral yang bangsa akan hilang. Mungkin sekian pertanyaan yang saya tanyakan terkait penggunaan AI dalam tugas kuliah. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Sekianlah video wawancara saya terkait penggunaan AI dalam penugasan mahasiswa. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.